Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah wa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Dr. Bambang selaku DKM Masjid Al-Amanah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam ibadah. Amin ya rabbal. Pengurus Yayasan Al-Amanah dan juga penasehat daripada Yayasan Al-Amanah, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amanah, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok bilang aminnya takut banget sih? Amin. Ya rabbal. Jangan takut bilang aminnya ya. Amin ya rabbal. Baik. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad di malam hari ini, persis tanggal 27 Rajab. Ada 3 bulan. Ada 3 bulan yang disebut-sebut oleh Rasulullah dalam hadisnya berturut-turut. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Anar Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab. Kapan? Sekarang. Anar Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Rajab yang hari ini kita berada di bulan Rajab, kata Rasulullah, ini adalah bulannya Allah. Wa amma Sa'ban, sedangkan bulan Sa'ban kapan? Sebentar lagi Pak, bulan depan. Wa amma Sa'ban, sedangkan bulan Sa'ban apa kata Rasulullah? Syahri, adalah bulanku, bulannya Rasulullah. Lalu dikatakan lagi oleh Rasulullah, wa ammar Ramadan, sedangkan nanti yang akan datang, ya, yang akan datang setelah Sa'ban, ya, Ramadan, kata Rasulullah, adalah syahrul ummati, adalah bulan umatku, bulan kita semua. 3 bulan tadi disebut-sebut oleh Rasulullah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan hikmah dari 3 bulan tadi, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dapat saya selesaikan
pada malam hari ini sampai jam 12. Hah? Amin. Amin. Enggak Pak, enggak lama-lama ya. Karena saya lihat ini sudah ya remaja. Ini sudah remaja kolot semua ini, enggak boleh lama-lama. Dosa saya kalau lama-lama ya. Tapi insya Allah akan sampai tujuan kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan Rajab? Sekarang ini Syahrullah adalah bulannya Allah. Karena di bulan Rajab dikatakan bulannya Allah. Di bulan Rajab ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa di mana peristiwa ini adalah Allah yang punya mau. Allah yang punya keinginan. Apa Allah punya mau? Allah punya keinginan. Di saat bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra dan memi'rajkan manusia yang paling dicintai, manusia yang paling disayang, bahkan manusia yang namanya berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diisra dan dimi'rajkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Saudara, kita lihat sama-sama, perintah ya, perintah puasa ya, perintah puasa itu cuma turun ayat loh, cuma turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, turun ayat, jadilah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, jadi wajib puasa. Perintah apa lagi? Perintah haji, cuma turun ayat. Perintah haji cuma turun ayat, Pak. Atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah, turun ayat. Atau ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, turun ayat. Perintah apa lagi, Pak? Perintah sedekah, perintah infak, perintah zakat, turun ayat. Apa kata Allah? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, turun ayat. Semua perintah turun ayat cuma, Pak. Tapi yang membedakan di sini, Pak, perintah sholat. Nah, perintah sholat bukan sekedar turun ayat, Bapak. Bukan sekedar wa aqimis shalah, tidak. Tapi perintah sholat, subhanallah, ini gak main-main ya. Langsung Rasulullahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Rasulullahnya diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, dan mendapatkan perintah salat yang harus beliau sampaikan ke siapa? Kepada umatnya ketika itu dan umatnya kita yang sekarang. Subhanallah ya. Jadi jangan sampai ada yang begini, Pak. Nih kalau Bapak ingat-ingat dulu waktu Bapak masih aktif kerja, ini kadang-kadang ada suka orang yang mulutnya iseng. Alah, percuma lu sholat lu, ngapain lu sholat, lu belum bener, katanya begitu, Pak. Percuma lu sholat lu masih suka ngomongin orang, begitu katanya. Percuma lu sholat lu masih suka korupsi. Percuma lu sholat lu masih suka tanda tangan SPJ yang nggak jelas. Dulu SPJ nggak jelas, sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada, Pak. Ya. Percuma lu sholat, lu masih tanda tangan SPJ nggak jelas, lu masih suka bohong, lu masih suka korupsi, katanya begitu. Benerin dulu deh diri lu, benerin dulu katanya ya. Jangan sholat dulu, udah benerin dulu diri lu. Subhanallah, ini salah, Pak. Salah jelas ini ya. Karena konsep Qur'annya innas salata tanha anil fahsya'i
wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pekerjaan yang keji, mencegah pekerjaan yang. Sholat dulu tuh, sholat dulu benerin, mencegah pekerjaan yang keji, mencegah pekerjaan yang mungkar. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, ya, ini Isra dan Mi'raj tadi kalau sudah disampaikan oleh Ayahanda, ya, Bapak Dr. Bambang, ya, ini banyak hikmah memang, ya. Di sini ada pelajaran politik, di sini ada pelajaran akhlak, di sini ada pelajaran, ya, moral. Di sini Pak, di Isra dan Mi'raj. Ya. Saya katakan subhanallah, kalau pakai logika manusia, itu Isra dan Mi'raj nggak bisa apa dengan logika manusia. Ya. Karena kalimatnya subhanalladzi maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Kapan? Waktu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ya. Dan mohon maaf Ibu Bapak Saudara, hari ini Sidratul Muntaha itu belum ditemukan planetnya di mana. Sidratul Muntaha, ilmuwan Amerika, ilmuwan Jepang yang katanya pinter-pinter itu baru sampai planet terjauh, yaitu planet Pluto. Planet Sidratul Muntaha pernah nggak ditemukan? Belum pernah. Tapi Rasulullah Muhammad sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril yang menemani Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, waktu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Jibril nggak ikut Pak ke Sidratul Muntaha. Jibril cuma nunggu di langit ketujuh. Ketika Rasulullah katakan, ya Jibril, tidakkah kau ikut bersamaku ke Sidratul Muntaha? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa sampai Sidratul Muntaha. Kalau aku, kata malaikat Jibril, ikut denganmu ke Sidratul Muntaha, jangankan badanku, kata malaikat Jibril, jangankan badanku, kelingkingku masuk ke Sidratul Muntaha hangus ya Rasulullah. Tuh Pak, nggak main-main. Maka butuh dengan apa? Butuh dengan kekuatan iman, kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sama-sama. Berangkatnya waktu malam. Malamnya Rasulullah berangkat itu setelah sholat Isya, Pak. Setelah sholat Isya dari Masjidil Haram, Pak. Kalau setelah sholat Isya kita di tanah air kita, kira-kira jam berapa tadi? Habis Isya kita tadi jam berapa? Jam 8, ya. Anggap Pak, ya, Rasulullah berangkat habis Isya, berarti Rasulullah berangkatnya jam 8. Dari Masjidil Haram Mekah kemana? Masjidil Aqsa di Palestina. Hari itu belum ada pesawat, hari itu belum ada mobil, hari itu belum ada yang namanya motor, apalagi yang namanya mobil listrik, Pak, belum ada itu. Ya. Ya. Cuman di zamannya Luhut bin Sarpanjaitan aja ini Pak yang dibanyakin ini. Ya. Lo bener Pak, mobil listrik cuma di zamannya sekarang ini Pak. Dulu nggak ada mobil listrik itu. Pesawat tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Berangkat jam 8 dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang tadi saya katakan planetnya belum ditemukan, Pak. Lalu dari Sidratul Muntaha nggak ke Aqsa, Pak. Nggak ke Aqsa, nggak. Kemana Rasulullah? Langsung ke Masjidil Haram Mekah. Datangnya di Mekah dari Sidratul Muntaha kapan, Bapak? Itu sebelum subuh. Kalau sebelum subuh kita kira-kira jam berapa? Jam berapa kira-kira? Jam 4. Oke, jam 4. Katakan begitu ya, sebelum subuh. Karena subuh kita jam 4.15, jam 4.20 sekarang. Ya, anggaplah jam 4 Rasulullah sampai sebelum subuh. Kita lihat sama-sama, kalau berangkat jam 8 ya ke Aqsa, ke Sidratul Muntaha, terus kemari lagi Pak jam
4 sebelum subuh, kita hitung sama-sama. 8 berangkat Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 8 jam. Maka ketika sampai di Masjidil Haram Pak, ketika sampai di Masjidil Haram, waktu setelah sholat subuh, Rasulullah kumpulkan semua sahabat-sahabat beliau, dikumpulkan sahabat-sahabat beliau. Mau apa Rasulullah? Mau menyampaikan perintah sholat Pak. Di situ ada Abu Bakar sahabat beliau, di situ ada paman beliau siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, semua ada kecuali Abu Janda nggak ada Pak. Karena Abu Janda adanya sekarang Pak. Ya. Hari itu Abu Janda belum ada. Yang ada Abu Bakar, Abu Lahab, ya. Lu bener saya ngomong ini Pak. Ya. Ketika dikumpulkan para sahabat-sahabatnya, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, wahai sahabatku, aku baru Isra dan Mi'raj. Berdiri Pak Abu Lahab sama Abu Jahal. Ini pamannya Pak, berdiri tuh Abu Lahab Abu Jahal. Mat, kemana kau? Bahasa kitanya nih, dari mana kau? Dari Isra dan Mi'raj man. Mamangnya. Berangkat jam berapa kau? Berangkat tadi habis Isya mang dari Masjidil Haram. Jam berapa kau berangkat? Jam 8 mang. Terus kau kemana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari situ Sidratul Muntaha, dan aku mendapatkan perintah salat yang aku harus sampaikan kepada umatku yang sekarang dan umatku nanti akan datang. Berdiri Pak Abu Lahab, berdiri Abu Jahal. Apa kata Abu Lahab Abu Jahal? Nih Pak, nih lihat nih. Kalau pakai logika manusia, Abu Lahab Abu Jahal berdiri Pak. Apa kata Abu Lahab Abu Jahal? Gila lo Mat, begitu katanya Pak. Gila lo Mat. Mana mungkin Mat, kau berangkat jam 8 habis Isya, terus kau ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, lalu kau sampai sini sebelum subuh tadi. Ya, gila lo Mat. Kata siapa? Abu Lahab Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Lahab Abu Jahal pakai logika manusia Pak. Pakai logika manusia. Dibilang gila Rasulullah. Berdiri Pak Abu Bakar Pak. Berdiri Abu Bakar sahabat beliau. Apa kata Abu Bakar? Bapak lihat sama-sama. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar berdiri Pak di saat itu. Abu Bakar bilang, kalau ini keluar dari mulut Muhammad Rasulullah, jangankan yang begini yang keluar dari mulut Muhammad Rasulullah, yang lebih dari ini, kata Abu Bakar, aku orang yang pertama kali percaya. Tuh. Makanya Abu Bakar dapat gelar apa Pak? As-Siddiq, yang membenarkan kata-kata Rasulullah. Tuh. Abu Bakar berdiri, kalau ini keluar dari mulut Muhammad Rasulullah, jangankan yang begini, kata Abu Bakar, yang lebih dari ini, aku orang yang pertama kali percaya. Kenapa? Karena dengan kekuatan iman. Pakai logika manusia nggak bisa diterima. 8 jam Pak ke Sidratul Muntaha. Maka gampangnya begini aja, Bang. Abang siapa yang topinya hitam nih? Iya, abang siapa namanya? Bang Fikri, ya, Bang Fikri. Besok pagi, ya, besok pagi jam 7, ya, cari semut Bang di rumah. Tangkep semut Bang Fikri, tangkep tuh semut, jangan dimatiin Bang. Masukin di kantong, ya, masukin di kantong. Dari Sunter Bang, abang berangkat ke Bogor. Jakarta Bogor berapa jam? 2 jam paling, betul? Kalau berangkat jam 7 berarti abang sampai di Bogor 2 jam. Jam berapa sampai di Bogor? Jam 9, betul? Jam 9, betul? Sampai di Bogor, balik lagi Bang Fikri ke Jakarta, ke Sunter lagi, balik lagi sini. Sampai sini jam 11. Sampai jam 11 di Sunter, itu semut yang dalam kantong Bang Fikri keluarin Bang, lepas lagi di tembok. Itu semut ketemu sama temen-temennya. Apa kata semut? Teman-temanku, aku baru pulang dari Bogor, begitu katanya. Kata temen yang lain, berangkat jam berapa lo? Tadi jam 7 pagi, nyampe sini jam 11. Apa kata temen yang lain? Gila lo, begitu Pak. Pakai logika semut, tapi semut dalam kantongnya siapa?
Fikri sama. Rasulullah juga begitu. Abu Lahab, Abu Jahal bilang gila lo Mat, pakai logika dia Pak. Tapi Isra dan Mi'raj ini adalah kemauan siapa? Kemauan Allah Subhanahu. Maka kita butuh keyakinan, butuh keimanan, butuh ketakwaan untuk percaya tentang ini semua Pak. Tanpa takwa, mohon maaf, bohong kita bisa percaya. Maka yuk kuatkan iman, kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara, saya ingin sampaikan lagi. Saya kalau bahasanya bertanya, saya pernah bertanya Pak. Bang Fikri, kalau bahasanya bertanya, saya pernah bertanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bahasanya protes, saya pernah protes Pak. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bahasanya protes, waktu saya masih jadi mahasiswa, apa saya katakan? Saya bilang begini Pak, ya Allah, surat Al-Isra ayat 1 yang kau katakan, dan suratnya tadi sudah dibacakan oleh qori kita Pak. Itu surat Al-Isra, surat Bani Israel. Allah katakan begini Pak tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sampai situ aja dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Begitu kan terjemahannya Pak? Halo? Terpaksa saya turun dari mimbar. Begitu enggak? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Betul? Saya pernah bertanya kepada Allah. Saya bilang begini kalau bahasa bertanya Pak, ya Allah, ayat ini kurang tepat ya Allah. Saya bilang begitu Pak. Ya Allah, ayat ini kurang cocok ya Allah. Waktu masih jadi mahasiswa Pak. Kenapa ya Allah kau katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba? Ini enggak cocok buat saya ketika itu Pak. Ini enggak pas ketika itu Pak. Yang cocok menurut saya waktu itu, menurut saya waktu saya masih mahasiswa Pak, menurut saya yang cocok, yang benar, yang pas, Subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Betul enggak? Kan Muhammad yang dijalankan. Bang Fikri, kan yang dijalankan siapa? Muhammad tak? Yang di Isra dan Mi'raj kan siapa? Muhammad kan? Kenapa ya Allah kau katakan dalam surat Al-Isra ayat 1 Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba? Kenapa enggak Subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad? Kenapa enggak kau sebut saja langsung Muhammad ya Allah? Subhanallah Pak, mencari jawaban ini kenapa jadi bi'abdihi, itu lamanya saya mencari jawaban Pak, kurang lebih 17 tahun. 17 tahun saya mencari jawaban. Kenapa bi'abdihi Pak? Ya Allah. Ternyata Bapak Saudara, ternyata Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi Ibu, Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah. Halo Ibu, ngaji sama saya, kalau yang ngantuk 5 stop. Nih saya ngantuk ada 3 orang. Yang ngantuk udah 3 orang nih. Kurang 2 lagi. Ayo Bang Fikri ngantuk deh ya. Jadi 4 ntar. Ya. Bapak Saudara, saya katakan, kenapa bi'abdihi? Ternyata Bapak Saudara, Allah berfirman, maha suci Allah yang telah. Kenapa dikatakan hamba? Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu diakui betul oleh Allah selaku
Bang Fikri, boleh tanya nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Bang Fikri, kira-kira hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah. Bang Fikri hamba Allah. Tuh. Abang siapa namanya, Bang? Bang Purwanto. Bang Purwanto, boleh saya tanya? Boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Bang Purwanto, kira-kira kalau kayak Bang Purwanto begini, tadi saya tanya, hamba Allah apa hamba dunia? Kata Bang Fikri, hamba Allah. Bang Purwanto, kira-kira hamba Allah apa hamba setan? Insya Allah hamba Allah. Saya katakan Bapak Saudara, Ibu, saya katakan, Bang Fikri, Bang Purwanto sah boleh saja mengaku hamba Allah, mengaku hamba Allah, dan pun boleh saja saya mengaku saya hamba Allah, betul? Cuma yang jadi masalah, apakah Allah mengakui saya selaku hambanya? Itu yang jadi masalah ya. Apakah Allah mengakui yang model Fikri begini hamba Allah? Itu masalah, Pak, betul? Kalau soal kita mengaku hamba Allah mah sah-sah saja, tapi apakah Allah mengakui kita selaku hambanya? Belum tentu, betul? Maka sama-sama yuk kita kaji. Nih, saya mencari jawabannya sampai 17 tahun, Pak. Kenapa jadi bi'abdihi, Bapak Saudara? Kenapa hamba? Kita lihat, sama-sama kita kaji ya. Hamba itu bahasa Indonesia. Halo? Hamba itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya abdun. Tuh, Ibu pintar ya. Bahasa Arabnya abdun, artinya hamba, betul? Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Abdun, bahasa Arab, artinya hamba, gitu ya. Sinonim, Bang Purwanto, abdun bahasa Arab artinya hamba. Sinonim daripada hamba, persamaan hamba. Kira-kira apa, Bang Purwanto, persamaan hamba? Bang Fikri, persamaan hamba. Ibu, persamaan hamba. Persamaan hamba, abdun bahasa Arab artinya hamba. Persamaan hamba, sinonimnya apa? Budak. Nah, persamaan budak. Persamaan budak. Babu. Persamaan babu. Jongos. Bener Bang Fikri, jongos. Persamaan jongos. Pembantu. Persamaan pembantu. Budak. Persamaan budak. Ya, oke ya. Jadi yang namanya abdun bahasa Arab artinya hamba. Sinonim daripada hamba, pesuruh, pembantu, budak, babu, kacung. Kalau agak kerennya asisten, gak kerennya lagi kan begitu. Intinya apa? Sama, abdun juga, betul? Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Logika manusia. Bang Fikri nggak apa-apa ya, buat contoh nggak apa-apa ya, asik-asik aja ya. Baik. Anggap begini Bapak Saudara, dari wajahnya kelihatan Bang Fikri ini bos. Amin. Begitu, amin. Ini doa loh. Kelihatan Bang Fikri dari wajahnya orang kaya, amin. Bang Fikri orang kaya Pak, bos, amin. Bang Fikri, saya Taufik, saya abdun, berarti saya hamba, berarti saya pesuruh, berarti saya pembantu, berarti saya kacung, gitu ya. Kita lihat sama-sama. Anggap Bapak Saudara Ibu, Bang Fikri bosnya saya, orang kaya. Bang Fikri bosnya saya pembantunya, kacungnya. Cocok? Siapa yang ngomong cocok itu? Yang kenceng Pak. Saya baru kali ini dibilang cocok jadi pembantu.
Cocok ya? Cocok, nggak apa-apa. Kita lihat sama-sama. Bang, saya pembantunya. Namanya orang kaya. Katakanlah Bang Fikri perokok. Katakan begitu Pak, perokok beliau. Namanya orang kaya, namanya orang kaya. Sendiri apa suruh pembantu? Ibu, pembantunya namanya siapa? Taufik. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa, yang kenceng aja ya. Nah, pembantunya namanya Taufik. Kita lihat sama-sama. Bosnya saya, Pak Fikri, rokoknya habis, nggak mungkin beli sendiri, pasti disuruh pembantu. Pembantunya Taufik. Taufik, iya Pak, tolong belikan Bapak rokok Fik. Rokok Bapak habis, kata bos saya. Kata bos saya, asik di belakang rumah majikan saya, asik di belakang, lagi main catur Pak sama teman saya. 5 menit saya tidak datang, teriak lagi. Teriak lagi nggak? Teriak, Taufik. Iya Pak, tolong belikan Bapak rokok. Rokok Bapak habis. Iya Pak, sebentar, tanggung. Asik saya main catur Pak. 5 menit saya tidak datang lagi Ibu. Teriak lagi nggak yang ketiga? Teriak lagi nggak? Pasti ya. Lebih kencang nggak kira-kira? Taufik, iya Pak, tolong belikan Bapak rokok. Rokok Bapak habis. Iya Pak, sebentar, tanggung. Sekarang saya tanya sama Ibu. Ibu tolong jawab jujur. Saya tanya sama Ibu. Kalau saya pembantu disuruh sama majikan saya tidak datang. Ibu, kalau Ibu punya pembantu disuruh lalu dia tidak datang, dia tidak kerjain, kira-kira itu pembantu sombong bukan? Songong. Bukan sombong, bukan songong. Aduh, ya bukan lagi sombong, songong. Pembantu songong berarti pembantu bego. Bego temennya tolol, alias dongo. Berarti yang sombong, yang bego, yang tolol, yang dongo siapa namanya? Astagfirullah. Yarin nggak apa-apa, Yarin nggak apa-apa. Nggak marah saya Pak, nggak marah. Ibu saya nggak marah, bener nggak marah. Mas Purwanto, tolong jawab jujur ya. Tolong jawab jujur ya. Biar ibu tadi yang bilang saya bego itu biar paham. Tolong jawab jujur. Ini saya tanya sama Pak Purwanto loh. Bapak, Pak Purwanto lagi jalan ke depan. Lagi jalan kaki ke depan. Terus ada orang gila yang ngatain Pak Purwanto begini. Pak Purwanto bego, Pak Purwanto tolol. Yang katain orang gila marah apa enggak? Enggak marah. Makanya Taufik dibilang bego juga enggak marah. Ibu, satu-satu. Kita lihat sama-sama. Bapak. Karena sombongnya saya, disuruh sama majikan saya, Pak Fikri, untuk beli rokok. Saya tidak datang. Apa kata majikan saya? Taufik, sini kau. Iya Pak. Kamu saya sudah kasih gaji. Betul Pak. Kamu saya sudah kasih tempat. Iya Pak. Kamu saya sudah kasih makan. Benar Pak. Saya suruh kamu nggak mau datang, Taufik, keluar cari kerja tempat lain. Kira-kira begitu nggak Ibu? Itulah tadi Muhammad Rasulullah itu diakui betul oleh Allah Subhanahu wa taala selaku hamba. Mas Purwanto lu doang yang ngaku hamba. Allah mah belum tentu. Coba Bang Fikri kita lihat, kita kaji sama-sama. Ibu, kita kaji sama-sama. Jadi Allah majikan kita Pak. Yang sekarang ini jadi masalah. Allah bos kita, Allah kita, sudah kasih nikmat buat kita begitu banyak. Allah dundungan kita, Allah bos kita yang sudah kasih gaji dulu setiap bulan buat kita, bahkan sampai sekarang pun masih dapat pensiun, betul? Allah bos kita, Allah dundungan kita yang sudah kasih istri cantik buat kita.
Allah bos kita, Allah junjungan kita yang sudah kasih anak-anak sehat, bahkan anak-anak betul. Sekarang jujur, Bang Fikri, Bang Purwanto, Bapak, Ibu, sekarang jujur. Ketika majikan kita panggil, ketika majikan kita panggil, hayya 'alas shalah, yuk jujur yuk, langsung datang apa? Ntar dulu ayo Fikri, ntar dulu Mas Purwanto, yuk jujur yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bos kita yang manggil ini, ini junjungan kita yang manggil ini, yang sudah kasih semua buat kita. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, kita masih asik depan komputer, kita masih asik ngobrol di warung, Allahu Rabbi, maaf, apalagi di usia-usia bapak yang sudah sepuh, duduk lama aja kagak kuat, udah melonjor, coba lihat ya kan? Ya nggak apa-apa kan, Taufik melonjor boleh pak, ya. Emang begitu, kalau duduk di pengajian rasanya panas. Kenapa? Karena setan taruh paku payung di situ tuh. Rasanya kalau duduk di pengajian, pegal nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Yang sepuh boleh melonjor ya. Kenapa? Coba lihat. Kalau duduk di pengajian, jam aja udah panas, betul. Tapi duduk di bioskop, tenang duduknya, betul. Kalem duduk. Kenapa? Payung mbak. Karena setan bilang lu sama gue sama-sama setan, begitu katanya. Ya, yuk di usia kita, ya maaf, di usia tua, ya, masya Allah, mau kapan lagi? Mau kalau bukan demi Allah, Mas Purwanto, demi Allah, Mas Fikri, demi Allah, Ibu, saya katakan demi Allah, orang tua kita yang berada di alam barzah, keluarga kita yang sekarang berada di alam barzah, yang berada di alam kubur, mungkin ada suami kita yang sekarang berada di alam barzah, di alam kubur, mungkin ada istri kita yang di alam barzah, di alam kubur. Kalau saja kita tahu, Bapak, demi Allah saya katakan, kalau saja kita tahu saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sekarang berada di alam barzah, mereka mohon kepada Allah, mereka minta kepada Allah, apa mereka katakan? Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah, aku pengen sholat ya Allah. Tuh saudara kita yang ada di dalam kubur minta dikembalikan lagi ke dunia pak. Pengen apa? Pengen subhanallah, kita yang dikasih nikmat panjang umur, sehat badan, udah nggak kerja, masih kagak mau juga ke masjid. Nah, kita ini pak, ya Allah Rabbi, kelewatan bener kita ini. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Agak keras yang ngomong, maaf Pak Bambang, agak keras yang ngomong. Bapak maaf Ibu, agak keras yang ngomong. Tinggal di masjid. Kedengeran nggak keluar? Kedengeran nggak? Tinggal di belakang masjid, tinggal di depan masjid, ke masjid nggak pernah. Ada? Ada? Mudah-mudahan dia denger. Tinggal belakang masjid, tinggal di samping masjid, ke masjid berjamaah nggak pernah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ngaji kagak pernah, sholat berjamaah kagak pernah, di masjid nggak, tapi ngeritik pinter tuh. Datang kagak, ngeritik tumbang kagak, ya ngeritik pinter. Ada yang begitu Pak, di sono bukan di sini. Kalau di sini alhamdulillah enggak jauh beda. Ya. Subhanallah, ke masjid enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, ya berjamaah enggak. Giliran mati
mau disolatinnya di. Ada yang begitu Pak? Udah begitu kalau udah mati mosoknya di depan lagi dia. Kalau udah mati mau di depan dia. Masih sehat nyender aja di belakang, coba lihat dong ya. Udah mati aja mosok di depan, imamnya disuruh di belakang. Ya Allah, ya Allah. Halo Bapak Saudara, ya, mohon maaf, saya cuma ingin mengingatkan, ya. Isra Mi'raj dikatakan sukses, Isra Mi'raj dikatakan berhasil, bukan ceramah sampai jam 11 malam Pak, ya. Tapi Isra Mi'raj dikatakan sukses, Isra Mi'raj dikatakan berhasil. Nanti subuh kita lihat, kalau jamaahnya kayak begini banyaknya, sukses. Tapi kalau entar subuh yang azan dia, yang qomat dia, yang jadi imam dia, yang lain nggak ada yang datang. Ada yang begitu? Nih dengerin, Bang Fikri masih kerja, Pak Darsono masih kerja, masih ya? Baik, kita lihat sama-sama Bapak Saudara, kita lihat sama-sama. Bang Fikri besok Senin, Bang Fikri akan dipanggil oleh bos di kantor. Senin, Bang Fikri akan dipanggil oleh bosnya di kantor. Pak Fikri, ruangan. Siap bos. Masuk ke ruangan bosnya. Apa? Pak Fikri, siap bos. Gaji kan menjadi 17 kali lipat. Amin. Gajinya naik 17 kali lipat. Amin. Pak Fikri, kata bos, kau akan kuberikan satu fasilitas. Siap bos. Apa di? Kau akan kuberikan satu buah rumah. Satu buah rumah dengan perabotan yang serba Lex. Amin. Yang ketiga, kau akan kuberikan satu fasilitas lagi. Siap bos. Apa itu bos? Satu buah mobil dengan supir yang sudah kusiapkan. Amin. Kata bosnya Pak Fikri, kau punya istri, kau punya anak, istrimu, anakmu boleh kau bawa tinggal dalam rumah yang kuberikan. Istrimu, anakmu boleh menikmati mobil fasilitas yang kuberikan. Pak Fikri, fasilitas dari bos. Kalau ini fasilitas dari kantor, ambil apa jangan? Enggak, gaji naik 17 kali lipat. Rumah dikasih, mobil dikasih, supir disiapkan, anak istri boleh dibawa, ambil apa jangan? Ambil. Ambil apa jangan? Ambil. Ambil ya. Benar ya? Ambil. Kalau ini fasilitas, gaji 17 kali lipat naiknya, rumah dikasih, mobil disiapkan, supir disiapkan, anak istri boleh dibawa. Ambil apa jangan? Ambil. Ambil. Ambil ya. Ustadz kira-kira ambil apa jangan? Ambil ya. Ambil apa jangan? Ambil. Sayang ya kalau nggak diambil ya. Sayang ya, sayang kata beliau. Ambil Fikri, ambil Pak, kata Fikri. Bosnya bilang begini, kerjamu kupindahkan, kerjamu kupindahkan. Kerja dipindahin Pak. Hah? Kerjanya dipindahin ke IKN, belum jadi IKN Pak, belum jadi, belum ada IKN. Bener Pak ya, belum jadi di IKN itu, belum ada Pak ya, mudah-mudahan gak jadi gitu aja ya. Kau ambil Fikri, ambil. Kerjamu kupindahkan. Kerja dipindahin tapi Pak Fikri ambil. Ambil apa jangan? Ya ambil.
Ini udah mulai goyang, ini udah mulai goyang. Tergantung Pak, tadi ambil. Sekarang udah mulai goyang. Tergantung Pak, ambil apa jangan? Hah? Kalau dekat ambil katanya. Bimbang sudah kalau dekat ambil. Kalau jauh ogah katanya. Ibu sekarang. Kalau suami ibu dapat haji 17 kali lipat naiknya. Rumah dikasih, mobil dikasih, supir disiapkan, anak istri, ya. Kalau itu suami ibu yang dapat fasilitas, kira-kira ibu ambil apa jangan? Ambil. Kerjanya dipindahin Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ambil. Oh ini. Fikri mulai goyang Bu masalahnya ini ya. Ambil apa jangan Bang Fikri? Ambil. Apa kata bosnya? Kau ambil Fikri? Ambil bos. Kerjanya dipindahin di mana bos? Nggak jauh Fikri. Di mana? Bekasi. Di Bekasi Pak. Ambil cuman Bekasi betul. Kita lihat sama-sama Bapak Saudara, Ibu. Kita lihat sama-sama. Bang Fikri, Pak Purwanto. Ini janji Pak. Janji bos. Ini janji atasan, betul? Gaji 17 kali lipat, rumah dikasih, mobil dikasih, supir disiapkan, anak istri boleh dibawa. Nggak jauh, cuman di Bekasi. Kita ambil. Hah? Ini janji bos, ini janji atasan, betul Bapak? Sekarang yang jadi masalah, halo Bapak Ibu Saudara, halo. Ini bukan janji bos, ini bukan janji atasan, ini bukan janji pimpinan, ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya Allah? Catat Ibu sama-sama. Apa janjinya Allah? Allah berjanji, kalau kau sholatnya sendiri di rumah, nggak berjamaah di masjid, sholatnya sendiri di rumah Pak. Ibu, suami sholatnya sendiri di rumah, pahalanya berapa? 1. Pahalanya 1, betul? Tapi kalau kau keluar dari rumah, kau berjamaah di Masjid Amanah, betul? Nggak sampai Bekasi jamaahnya, nggak sampai Tangerang berjamaahnya, cuman sampai Masjid Al-Amanah, berjamaah di Masjid Al-Amanah dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan tetangga, pahala berapa? 27 kali lipat, bukan 17 lagi Pak, 27 kali. Masya Allah, 27 kali lipat Pak. Jadi di rumah itu Ibu berjamaah di masjid 27 kali lipat. Lalu apa jaminannya? Surganya Allah dengan semua fasilitas yang ada, bahkan istri, bahkan anak bisa kita tuntun masuk ke dalam surganya Allah. Apa enggak nikmat ini Pak? Lalu ambil apa jangan? Berarti Bapak yang sholatnya di rumah sendiri, mohon maaf, rugi nggak yang begitu? Rugi nggak yang begitu? Ibu juga kalau jadi istri harus ingat dong. Lihat suami sholat di rumah sendiri, bilang, Pak, rugi Pak, cuma 1 Pak kalau sendiri di rumah Pak. Berjamaah Pak ke Masjid Amanah 27 kali lipat Pak, ya, jaminannya sorga. Aku istrimu Pak, ini anak-anak kita, ini cucu-cucu kita, kau akan tuntun Pak nanti masuk ke dalam sorganya Allah. Cakep nggak begitu? Cakep nggak begitu? Istrinya diem aja. Paul. Ya. Jangan dong, betul? Maka ayo gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Di sini letaknya nilai mahal yang namanya salat, ya. Subhanallah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ya, nanti ketika kita mati Pak,
ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya, yang dihisab apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Wa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau sempurna salatnya, benar salatnya, maka sempurna semua amal ibadahnya. Kalau salatnya rusak, salatnya berantakan, maka rusak semua amal ibadahnya. Subhanallah. Bahkan Allah sudah katakan dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang salat. Subhanallah, salat aja jadi celaka, Pak. Fawailul lil musallin, celaka mereka yang salat. Kenapa salat jadi celaka? Karena salatnya tadi, Pak, hanya sekedar kewajiban. Rugi yang begini ini. Subhanallah. Terus apa enggak ini? Tadi saya dikasih cuman sampai jam 9:50 ini. Terus apa enggak? Terus, saya tergantung kanan saya. Loh, ya. Jadi sampaikan Bapak Saudara. Ini hasil survei. Ini hasil survei. Apa hasil surveinya? Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia. Apa hasil surveinya? Bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini hasil survei ini. Bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Meninggal. Nggak ada, Bu, dalam Quran meninggal, mati. Nggak ada, saya baca Quran 30 juz nggak ada meninggal. Lagi sholat aja kita bilangnya nggak meninggal kok. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia, bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, mau dibilang meninggal, meninggalnya rata-rata di usia, kira-kira usia berapa sekarang? Alhamdulillah, beliau 71 masih sehat, ya. Mudah-mudahan panjang umur dalam ibadah. 71 udah pensiun. Ada 73 tahun masih pengen jadi presiden. Ada itu, ya. Udah 73 tahun masih pengen jadi presiden aja ada. Ya. Ya. Ya kalau gemoy anak umur 3 tahun. Gemoy anak umur 3 tahun. Gemoy lucu bener. 73 enak-enaknya, Pak. Yang bener aja lah, ya. Kalau gemoy anak umur 3 tahun, gemuk, lucu gini tuh, gemoy. Lah 73 tahun gemoy, gemuk bego namanya. Ngaco ah. 71 ayahanda. Ayahandaku berapa usia sekarang? 66. Ini hasil survei. Ini hasil survei. Benar, Pak, ini hasil survei. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia, bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, meninggalnya rata-rata di usia 65 tahun. Alhamdulillah beliau 71. Ayahanda Bapak Bambang berapa usia? 65. Ah, pas beliau nih. Lalu ayahandaku di rumah ntar pulang bengong dia, ya 65. Jangan ya, nggak menutup kemungkinan 71 masih sehat ada, betul. Yo coba lihat berapa usia ayahandaku sekarang? 79 masih sehat ada, betul ya. 79 masih sehat ada. Tapi ini memang hasil survei, Pak. Rata-rata orang Indonesia pada matinya, meninggalnya di usia 65 tahun. Ternyata memang benar, Pak. Ternyata memang benar. Kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin melihat ya,
Kita ingin melihat nih, guru kita bersama, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau meninggal pada usia 60 tahun kurang 2 hari. 60 tahun kurang 2 hari beliau meninggal. Guru kita bersama Habib Munzir Al-Musawwah, beliau meninggal pada usia 40 tahun. Ustadz Jebri Al-Bukhari, beliau meninggal pada usia 40 tahun. Didi Petet meninggal pada usia 63 tahun. Ruri Pisolima meninggal pada usia 2 tahun. Taufik Salas meninggal pada usia 2 tahun. Olgas meninggal pada 30 tahun. Jupe meninggal pada 34 tahun. Oh apal, emang gua ngapalin. Ini kan buat kok apal, bukan emang gua ngapalin. Ya. Halo. Coba hidung. Maaf ayahandaku Bapak Bambang. Ibu, kalau ibu punya suami di rumah, umurnya 64 tahun 10 bulan. Udah biarin Bu, dia mau makan apa kayak udah biarin aja dah. Ya. Kurang 2 bulan. Tapi saya ingin sampaikan begini Bapak Saudara. Kalau sesuai survei tadi, memang rata-rata sekitar itu Pak, ya. 62 sekitar itu. Saya ingin mengajak berhitung sekarang. Halo Bapak Saudara, coba sama-sama kita berhitung yuk. Kalau memang ayahandaku Pak Bambang, kalau memang ibu kita mati usia 65 tahun, katakan begitu ayahandaku, jangan berpikir macam-macam ya. Ya. Kalau memang kita mati meninggal kita pada usia 65 tahun, katakan begitu ya. Coba sama-sama kita berhitung. Orang Indonesia tidur sehari semalam rata berapa jam Ustaz? 8 jam. Orang Indonesia tidur sehari semalam rata-rata 8 jam. Itu orang Indonesia. Kalau yang sekarang jadi capres itu tidurnya cuma 2 jam. Makanya kuat sampai jalan begini-begini Pak, ada karena nggak kuat. Ya emang waktunya ya kan kesian kita lihatnya toh. Jadi Bu, kalau memang kita meninggal di usia 65 tahun, lalu orang Indonesia tadi tidur sehari semalam rata-rata 8 jam, anggap begitu ya, anggap begitu Ustaz ya. Kita hitung sekarang Ustaz. Kalau kita mati, Ibu, kalau saya mati usia 65 tahun, katakan begitu ya. Saya meninggal usia 65 tahun, lalu dipakai tidur buat saya 8 jam sehari, 65 tahun dibagi 8 jam sehari untuk tidur, ini menghabiskan waktu 21 tahun 8 bulan. Subhanallah. Berarti tetangga kita, saudara kita yang meninggal pada usia 65 tahun, habis waktunya buat tidur saja itu 2 tahun 8 bulan. Pernah ngitung nggak begitu? Pernah ngitung nggak? Nggak pernah. Tidur kita 21 tahun 8 bulan kalau umur kita 65 tahun. Kita lihat sama-sama. Kita hitung lagi. Kalau memang kita mati usia 65 tahun, katakan begitu. Lalu kita pakai sholat. Nah, kita pakai sholat. Sholat sehari semalam itu berapa? Sholat sehari semalam berapa waktu yang diwajibkan? Sehari semalam yang diwajibkan. Yang diwajibkan saja 5 menit. Yang diwajibkan saja sehari semalam berapa waktu? Coba lihat. Yang diwajibkan buat orang Islam Indonesia yang beriman sehari semalam berapa waktu? Berapa waktu sehari semalam yang diwajibkan saja?
Halo, coba lihat sama-sama kita lihat. Bang Purwanto sehari semalam yang diwajibkan berapa? Waktu sehari semalam. Yang diwajibkan saja dulu. Yang diwajibkan saja dulu berapa waktu sehari semalam? Ayahandaku, mohon maaf ayahanda. Kenapa Bang Fikri, kenapa Purwanto saya bentak, saya pelototin? Kenapa saya bentak, saya pelototin? Karena Pak, orang kalau udah biasa sholatnya sehari semalam 5 waktu, itu dibentak, dipelototin tetap 5 Pak. Tapi kadang 3 ya begini jadinya nih. 25 menit 5 waktu. Aduh berapa ya? Ini begini jadinya nih. Loh, logikanya begitu nggak sih? Maling kalau dia ya kayak begitu, kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2 ya begini. Jadi berapa waktu? 25 menit hari semalam berapa ya? Aduh, dalam hatinya sialan banget dosa. Dalam hatinya Bang Fikri sialan banget dosa. Berapa waktu sehari? 5 waktu ya, 5 waktu ya Bang, 5 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu ya. Salat yang paling cakep kita lihat, salat yang paling cakep, salat yang paling khusyuk, salat yang paling tawadhu. Sekali salat berapa menit kira-kira Ustaz? 5 menit ayahandaku, 5 menit ayahandaku, 7 menit Bapak, 5, 7, 5. Saya ambil tengah-tengah kalau gitu. 6 menit. Nah, 6 menit sekali sholat itu sudah bagus. Kalau ayahanda 7, ayahanda 5, ayahanda 5, ayahanda tengah 6 menit. 6 menit sudah bagus. Sekarang kalau sehari semalam 5 waktu dikali 6 menit sama dengan 30 menit. Betul? Betul? Sekarang hitungan sholatnya mulai dari 0 tahun. Hitungannya begitu dulu ya. Merocot sholat, hitungannya begitu dulu. Hitungannya gitu dulu. Kita lihat sama-sama. Kalau kita mati, kita meninggal ibu, umur 65 tahun. 65 tahun dibagi 30 menit sehari untuk sholat. Ini kalau dari 0 tahun ayahandaku. Ya, Bang Fikri, ini kalau dari 0 tahun itu menghabiskan waktu tahun 4. Subhanallah. Bandingkan dengan tidur kita 21 tahun 8 bulan. So kalau dari 0 tahun itu cuma 1 tahun 4 bulan. Ya Allah, bagaimana yang rajin sholatnya sesudah pensiun? Hah? Bagaimana yang rajin sholatnya baru pulang haji? Bagaimana yang rajin sholatnya baru habis? Kalau dari 0 tahun saja itu cuma 1 tahun 4 bulan. Maka yuk Allah sayang sama kita semua. Ibu, Allah cinta sama kita semua ya. Allah masih berikan sehat, Allah masih berikan panjang umur, Allah masih berikan tadi nikmat-nikmat yang lain. Maka jujur atau tidak jujur, ngaku atau tidak ngaku, dulu masih kerjanya di Pemda DKI, dulu masih aktifnya di tempat kita kerja, kita masih berani tinggalkan sholat dengan sengaja, betul? Maka sekarang Allah kasih sehat, panjang umur, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Kalau malam hari ini kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, dulu aku berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya Allah, ya Allah, dulu betul ya Allah, aku berani tinggalkan sholat hanya mengejar uang 300.000. Aku berani tinggalkan sholat hanya mengejar ini. Sekarang ya Allah, Kau kasih nikmat aku panjang umur, Kau kasih nikmat aku sehat badan. Maka hari ini ya Allah, aku mohon ampun, bertobat kepadamu ya Allah. Aku ingin betul-betul mendirikan sholat dengan baik, insya Allah. Ya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Dalam hadis qudsinya Allah bilang begini, ayahandaku, faman taba
barang siapa yang bertobat kepadaku dengan taubatan nasuha, la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Bang Fikri yang masih berani tinggalin sholat ya, udah nggak usah itu, dah jujur dah, udah kebaca sama saya udah ya. Malam hari ini mohon ampunlah kepada Allah ya, mohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku tobat ya Allah. Kalau hari ini, malam hari ini kita mohon ampun, kita bertobat kepada Allah. Tadi Allah bilang, faman tabah, barang siapa yang bertobat kepadaku dengan taubatan nasuha, la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Apa benar? Apa benar? Kalau malam hari ini, ibu, kalau malam hari ini, ibu, bapak, kita semua bertobat kepada Allah, lalu kita tidak punya dosa, bersih kita, apa benar? Tadi Allah bilang, la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Dimaafkan oleh Allah, dicuci bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tobatnya malam hari ini dengan taubatan nasuha. Logikanya begini, Ustadz, maaf, Bang Fikri, ini tangan kanan apa tangan kiri? Kiri. Tangan kanan apa tangan kiri aja bingung beliau. Ibu, tangan kanan, tangan kiri nih. Kiri ya, kiri ya, Bang Fikri kiri ya, kiri. Maaf, Bang Fikri mau pegang nggak tangan kiri saya? Alhamdulillah, cuman satu. Alhamdulillah, Fikri mau pegang tangan kiri saya. Endra, mau pegang tangan kiri? Alhamdulillah, Bapak mau pegang tangan kiri saya? Alhamdulillah. Lihat sama-sama Ustaz, kita lihat sama-sama Ustaz. Beliau mau pegang saya, mau pegang tangan kiri saya. Kenapa beliau bertiga mau pegang tangan kiri saya, Pak? Ibu, kenapa bertiga mau pegang tangan kiri saya? Karena tangan kiri saya bersih dan najisnya, hanya beliau mau pegang. Padahal kalau saja beliau tahu tadi sebelum maghrib ini alat cebok saya, Pak. Alat cebok saya ini. Kalau habis mau pegang apa enggak? Oh, enggak mau saya pegang. Masih ada najisnya, betul? Artinya apa tadi Bapak Saudara? Allah bilang, faman tabah, barang siapa yang bertobat kepadaku dengan taubatan nasuha, la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Artinya apa? Dicuci bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk ya, ini belum selesai loh. Maaf karena pembawa acara duduk Pak. Jadi duduknya di sana. Tenang. Saya tenang. Kalau sudah pindah ini berarti sudah cepet-cepet kan begitu ya. Jadi saya tidak mau zolim ya. Saya tidak mau zolim. Masih banyak sesungguhnya ya. Belum lagi Pak. Dari 50 waktu sholat yang diwajibkan Pak, menjadi akhirnya 5. Tuh. Awalnya 50 loh di Sidratul Muntaha. Ketika 50 waktu kata Rasul, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Diterima oleh Rasulullah 50 waktu. Kenapa? Masuk logika, Pak. Kenapa masuk logika? Kalau 50 waktu, Anda bilang sholat sehari, yang paling cakep, yang paling usuk 5 menit. Kalau 5 menit sekali sholat, 50 waktu berarti kan 250 menit. 250 menit kalau dijamkan 4 jam setengah, betul? Kalau Allah kasih waktu sehari semalam 24 jam, Allah minta cuma 4 jam setengah, masih punya waktu 19 jam setengah, betul? Maka sami'na wa ata'na, aku dengar aku taat 50 waktu. Untung Pak, bersyukur Bapak, bersyukur ketika waktu dibawa dari Sidratul Muntaha di langit ketujuh, Rasulullah Muhammad ketemu dengan omnya. Memang om itu bagus Pak ya, om itu bagus ya, yang boleh jadi capres bisa jadi capres Pak gara-gara om, gara-gara om Pak, gara-gara om Pak. Sama 50 waktu dibawa oleh Rasulullah, ketemu di langit ketujuh sama pamannya, sama omnya. Siapa pamannya Rasulullah? Musa alaihissalam.
Nabi Musa, Pak. Ketika 50 waktu di langit ketujuh, kata Nabi Musa begini, mana kok dari Sidratul Muntaha dapat minta sholat, Mang. Berapa waktu, Mat? 10 waktu, Mang. Sehari terima. Sanggup. Kata Nabi Musa, pamannya, omnya, Mat, kau sanggup 50 waktu, Mat. Tapi umatmu nanti akan datang, kita belum tentu sanggup, Mat, 50 waktu. Kalau kau cinta dengan umatmu, kau sayang dengan umatmu, naik, Mat, kepada Allah. Tuh, naik, Mat, kepada Allah sebelum ada MK. Kan begitu katanya. Naik, Mat, kepada Allah, minta kekurangan dari Allah yang Rahman, yang Rahim. Oh, presiden, Pak. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu sudah jadi presiden, sudah 40 tahun umurnya. Begitu. Memang benar kalau lihat dari sejarah dan dari keinian, bisa jadi seorang pemimpin usia 40 tahun, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi presiden bagi semesta alam. Usia berapa? 40 tahun. Kalau 25 tahun baru jadi pemimpin rumah tangga, nikah sama Khadijah. Betul? Ini 36 tahun lo mau jadi capres, kan ngaco lo namanya. Ya dong, sejarah Islam begitu kan harusnya, Pak. Ya, ya maaf, Bu, saya cuma nyerempet-nyerempetin doang. Ya, kembali kepada ibu dah, ya, kembali kepada bapak. Ya, saya mah kagak, itu cuma ngingetin doang. Ya, artinya apa? Kalau benar itu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menggunakan hukum bukan hukum Allah, aturan bukan aturan yang Allah sudah contohkan, maka tunggu kehancurannya. Udah lama lagi ya. Karena beliau udah duduk dari tadi ini. Ibu, bapak, saudara, sebelum saya tutup, yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ibadah, memudahkan dalam segala urusan dunia kita, memudahkan dalam segala urusan akhirat kita kelak. Dan kalaupun Allah ingin tutup mata kita, tutuplah ya Allah dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya musahhilu sahil. Sahil alaina fi kulli umur, sahil alaina fi kulli hal, sahil alaina ma aradtana ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya belum tutup dengan salam. Saya mau tanya dengan Bang Fikri. Bang Fikri, tangan saya ada korengnya enggak? Enggak ada. Ibu, tangan saya enggak ada korengnya. Ustadz, tangan saya enggak ada korengnya. Diguyur air cuka 1 botol ke tangan saya. Tangan saya enggak ada korengnya, enggak ada lukanya. Diguyur air cuka 1 botol ke tangan saya. Perih apa enggak? Enggak ada koreng. Perih apa enggak? Enggak ada koreng. 2 botol juga enggak perih, betul? Karena tidak ada koreng, tidak ada luka. Tapi kalau ada lukanya, ada korengnya, 1 sendok air cuka diguyur ke tangan saya, perih apa enggak? Perih, ada koreng, betul? Kalau hati Bang Fikri, hati abang, hati ibu, hati bapak, hati semuanya enggak ada korengnya, dengar ceramah saya tadi enggak bakal. Tapi kalau ada korengnya, sialan banget nih Ustadz. Nah,
itu ada korengnya ya, itu ada korengnya ya. Mudah-mudahan yang punya koreng cepat sembuh, amin. Yang nggak punya koreng jangan bikin koreng. Yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq lakum warahmatullahi wabarakatuh.